Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kamu mengenai beberapa buku yang kayaknya tuh menurut orang-orang bagus gitu kan, atau mungkin hype, tapi setelah aku selesai baca kok kayaknya nggak sesuai ya dengan hype-nya orang-orang, atau mungkin kayak nggak sesuai ekspektasi di awal, yang mungkin dikarenakan ekspektasinya ketinggian lah ya. Nah, untuk video kali ini aku akan menyebutkan 5 judul yang menurutku itu setelah selesai aku baca kayaknya nggak itu sih gitu loh, nggak seklop itu ya menurut aku. Dan mungkin nanti kalau ada part 2 nya ya aku akan bikin dan sharing lagi ke kamu semuanya. Dan sebelum videonya dimulai, ini aku mau kasih tahu dulu, video ini bukan tujuan untuk menjelek-jelekan bukunya ya, tapi memang ini lebih ke personal opinion aja. Karena ya itu yang aku alami setelah selesai bacanya gitu loh. Dan ya gimana ya itu kan nggak bisa dirubah lah ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk ke list buku-bukunya. Nah, yang pertama ini tuh adalah Animal Farm karyanya George Orwell. Jangan kaget karena lumayan banyak banget sebenarnya orang yang kasih rating 5 ya untuk buku ini. Dan kalau di Goodreads rating untuk rata-ratanya itu adalah 3,97. Dan di sini aku kalau nggak salah sekitar ngasih 3 apa 3,5 bintang gitu ya. Nanti aku kasih tahu aja di screen. Dan di sini menurut aku yang bikin aku kecewa itu adalah mengenai alur ceritanya, atau mungkin ending ceritanya kali ya. Yang menurut aku tuh kayak masih nanggung banget, dan kok kayaknya udah gitu aja gitu loh. Dan aku mengharapkan sesuatu ending yang benar-benar bikin tercengang atau mungkin merombak apalah gitu ya. Tapi kok setelah aku selesai baca, aku tuh kayak gini aja. Kayak gitu loh. Dan mungkin karena temanya di sini adalah politik ya, jadi aku kayak kurang terlalu familiar yang sampai banget gitu. Atau mungkin karena faktor emang pada saat itu moodnya lagi moodnya lagi nggak pengen untuk baca novel sejenis ini. Tapi ya gimana ya, kayak ini absurd, tapi aku sebenarnya ngerti sih tema utamanya tuh memang tentang apa. Dan di bagian awal kok lumayan bagus gitu loh, tapi setelah ke belakang tuh kok kayaknya ya gini-gini aja gitu, dan kayak flat aja gitu sih menurut aku ya. Jadi ya ini dia judul pertamanya. Judul kedua yang aku kurang suka dari buku hype ini adalah Kim Ji-young Born 1982. Mohon maaf banget ya buat teman-teman yang mungkin suka banget sama judul yang ini, aku tahu banget. Dan ini kalau lihat di Goodreads rating rata-ratanya tuh 4,18, lumayan tinggi lah ya. Dan sayangnya aku cuma bisa kasih 3,8 ya untuk judul yang ini. Dan waktu itu aku bacanya memang waktu masih kelas 10 gitu, sekitar tahun 2020. Dan sebenarnya aku bukannya nggak suka, tapi waktu itu memang mungkin aku merasa belum relate dan merasakan kalau membaca buku ini juga sedikit aku bingung cara menjelaskannya. Sebenarnya buku ini tuh aku kasih 3,8 itu masih lumayan, karena ada beberapa hal yang bisa aku ambil dan beberapa kondisi yang membuatku tuh tahu kondisi pada saat itu. Jadi ya itu tadi. Nah, tapi sebenarnya juga buku ini tuh masuk ke kategori yang kurang memenuhi ekspektasi. Karena gimana ya jelaskannya ya, pokoknya menurut aku nggak se-wow itu juga, tapi menurutku oke lah gitu lah ya. Dan kalau mau dikasih rating 5 itu sebenarnya mungkin untuk beberapa orang mungkin relate, cuman kalau muat dong, buat aku tuh kayak kurang relate aja sih. Jadi mungkin itu sih faktor atau alasan utamanya. Buku ketiga yang aku kurang ada relate gitu yaitu adalah Pockeheart yang ditulis sama Peter Banzel. Nah, ini kalau lihat di Goodreads rating rata-ratanya tuh 4,03, dan itu lumayan tinggi juga untuk ukuran novel yang aku cuma kasih rating 2 bintang. Dan ini aku juga bacanya udah dari lama, dari tahun 2019. Dan di sini kenapa kok aku kayaknya kurang suka banget ya sama judul yang ini. Dan mungkin beberapa dari kalian yang mungkin pernah lihat videoku, aku juga cukup sering kan nge-mention buku ini ke judul yang aku kurang suka sebenarnya. Nah, kenapa sih kok kayaknya aku benci banget sama judul ini? Karena yang pertama, blurbnya itu menurut aku menipu ya.
Dan pada saat itu waktu aku membeli buku ini itu zamannya getol-getolnya aku tuh lagi baru banget masuk dunia buku dan pengen mencari segala macam buku gitu yang aku bisa baca gitu kan. Dan pada saat itu aku tuh hobi banget bacain blurb buku sebelum beli buku. Dan ketika baca blurb yang ini aku tertarik banget dan bahkan aku lupa harganya, pokoknya sekitar 70 apa 80 ribu gitu. Dan itu aku bela-belain banget lah pokoknya untuk beli buku ini gitu kan. Tapi setelah selesai dibaca kok, oh my god. Dan menurutku aja ya ini alurnya nggak tahu kenapa menurut aku tuh susah aja untuk ditangkapnya ya. Padahal sayang banget banyak banget orang di Bookstagram yang kasih rating ini tuh tinggi-tinggi semuanya, 4 atau 5 mungkin ya. Dan apalagi untuk yang suka middle grade, beberapa dari mereka merekomendasikan judul yang ini. Bahkan mereka juga rekomendasikan A Wall series-nya. Tapi ya aku nggak bisa gitu kayak nggak tahu deh. Pokoknya ini kayak aku nggak bisa jelaskan terlalu banyak. Pokoknya itu yang mengganjal buat aku. Jadi mohon maaf banget untuk judul yang ini ya. Aku kasihnya 2 bintang. Nah, judul keempat yang aku kasih, bukan kasih sih, yang aku kurang suka yaitu adalah The Memory Police yang ditulis oleh Yoko Ogawa. Nah, kalau ini tuh sebenarnya menurut aku hype-nya itu ada di Booktuber atau Bookstagrammer luar ya. Dan cukup sering direkomendasikan juga oleh beberapa pembaca yang memang suka baca kontemporer atau magical realism ya kalau di sini itu. Dan kalau di Goodreads itu rating rata-ratanya 3,76 dan aku kasih ratingnya itu 3,5. Sebenarnya nggak jauh beda ya dari itunya dari rating rata-rata di Goodreads-nya. Nah di sini yang aku kurang suka itu adalah mengenai endingnya lagi-lagi ya. Endingnya tuh menurut aku agak bukan jelek ya, tapi bukan yang bikin melongo juga, tapi lebih ke absurd dan aku nggak ngerti tujuan ceritanya tuh apa sebenarnya. Nah itu sih yang menurut aku kayak kayaknya biasa aja gitu loh. Nah itu loh poin pentingnya itu sih sebenarnya kayak biasa aja gitu loh. Tapi ya gimana ya, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di sini tuh absurd seiring dengan hilangnya benda-benda yang bahkan kita kenali sehari-hari. Ya termasuk anggota tubuh gitu loh. Jadi kayak baca novel ini tuh sebenarnya aku nggak ngerti meaning atau message yang ingin disampaikan gitu lah ya. Tapi kayak ya udah gitu aja gitu. Nah, untuk novel terakhir, ini sebenarnya aku baru-baru banget baca yang ini dan itu juga udah ada di video March wrap up yang kemarin. Jadi aku bacanya baru bulan Maret kemarin ini, yaitu adalah Minul karyanya Ken Terate. Nah, di sini tuh untuk rating di Goodreads kasih 4,8 nilai dong, review rata-ratanya. Dan aku cuma kasih 3,8 buat judul yang ini. Dan jujur aja ya, mungkin kalau aku tuh masih istilahnya tuh kalau aku jahat alias nggak bisa nyari kelebihan dari buku ini, aku bisa kasih ini 3 bintang aja atau mungkin 2,8 sayangnya, karena menurut aku ini kayak nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Karena banyak banget orang-orang yang kasih review dengan rating yang tinggi banget, bahkan gak nanggung-nanggung langsung 5. Dan itu gak cuma satu orang, itu hampir semua orang tuh ngasih 5 bintang untuk judul yang ini. Tapi untuk aku pribadi, aku gak bisa, karena menurut aku sepanjang 100 halaman pertama, kenapa aku ngomongnya salah terus sih? Pokoknya sepanjang 100 halaman pertama, nah kan salah lagi ngomongnya. Nah, sepanjang 100 halaman pertama itu ceritanya menurut aku lumayan bagus dan seru dan ngakak. Tapi kok 200, enggak sih, bukan 200 ya, sekitar sisa halaman selanjutnya itu sampai selesai, menurutku tuh agak ya udah gitu aja gitu. Kayak monoton lah ya intinya, gaya itunya ceritanya ya, bukan gaya berceritanya tapi ceritanya. Nah, dan menurut aku kayak kayak gemes banget gitu. Atau mungkin emang itu tujuannya si penulis kali ya. Jadi kayaknya ya kayak gitu. Tapi aku kayak gak yang sampai menemukan sesuatu yang bener-bener bikin wow yang tersembunyi di buku ini sebenarnya. Jadi aku kira tuh kayak mungkin endingnya atau mungkin kayak gitu. Tapi menurut aku kayak gak menemukan apa yang ditemukan orang-orang gitu loh masalahnya. Dan aku kasih 8 itu sebenarnya karena message-nya dan juga isu-isu yang dimasukkan ke dalam novel ini. Jadi lumayan kebantu sama itunya sebenarnya sih.
Nah, itu tadi adalah 5 judul yang surprisingly aku kurang suka ya sebenarnya, meskipun kalau kalian tadi dengerin beberapa rating yang aku sebutkan itu lumayan tinggi untuk rating yang aku kasih ke masing-masing judul tersebut, tapi tetap aja menurut aku itu kurang memuaskan atau mungkin apa ya, ekspektasi aja yang terlalu tinggi. Dan kalau kamu mungkin mau aku bikin lagi video kayak gini untuk part 2 nya, boleh banget komen di kolom komentar. Nanti aku akan cari dulu ya beberapa judul yang menurut aku kayak kurang gitu. Makasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I'll see you on the next one. Bye bye.